Baiklah, kita lanjutkan kembali ke video yang kedua perkuliahan kita ini. Kita masuk ke pembahasan mengenai masih saluran transmisi, tetapi bagian duanya yaitu model dan karakteristik impedansi saluran transmisi. Nah, model dan impedansi karakteristik saluran transmisi. Kalau kita memiliki misalnya suatu saluran transmisi dengan panjang L, ya di sini gambarnya panjang L. Maka kalau kita bagi-bagi saluran transmisi ini dalam komponen-komponen yang kecil, maka dia akan berbentuk seperti ini. Walaupun dari gambar ini nampaknya komponennya itu masih dibagi dalam jarak yang cukup besar, tapi anggaplah ini komponennya sangat kecil yang diperbesar sehingga nampaknya masih besar ya pembagiannya. Jadi kita bagi dia dalam komponen-komponen yang kecil itu DZ dengan panjang DZ, DZ, DZ. Awalnya adalah panjangnya L, kemudian panjangnya menjadi sangat kecil. Karena dia sangat kecil, maka kita beri subscript D, DZ, DZ, DZ seperti itu. Nah, saluran transmisi bagian DZ yang sangat kecil ini kita gambarkan lagi di sini seperti ini dia. Maka komponen DZ saluran transmisi yang sangat kecil ini itu bisa dimodelkan saluran transmisinya dengan model seperti ini. Bahwa suatu saluran transmisi akan bisa dimodelkan bahwa dia terdiri pada komponen resistansi, kemudian komponen induktansi, dan komponen induktansi, komponen ini adalah komponen konduktansi, dan ini komponen kapasitansi. Nah, R aksen ini adalah resistansi per unit panjang. Ya, R aksen ini resistansi per unit panjang. Maka rumusnya atau satuannya adalah ohm per meter. Jadi semakin panjang saluran transmisi itu, maka resistansinya akan semakin panjang juga, semakin besar juga, karena dia rumusnya adalah atau satuannya ohm per meter. Kemudian L aksen itu adalah induktansi per unit panjang, yang satuannya adalah henry per meter. Kemudian G aksen itu adalah konduktansi per unit panjang dengan satuan Siemens per meter, dan C aksen itu adalah kapasitansi per unit panjang dengan satuan farad per meter. Nah, ini model saluran transmisi seperti ini sudah merupakan suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu bahwa suatu saluran transmisi mesti dia bisa dimodelkan dalam bentuk model saluran transmisi seperti model adanya komponen-komponen LAM komponen atau komponen-komponen terkumpul, yaitu resistansi, induktansi, kapasitansi dan konduktansi. Nah, ini sudah merupakan hasil dan sudah diverifikasi kebenarannya. Nah, sehingga kita nanti selanjutnya kita akan melihat bahwa saluran transmisi ini dia kalau kita cari misalnya kita beri dia, ini gambarnya saya gambarkan lagi di sini. Misalnya kita beri dia suatu voltase di ujung-ujungnya sehingga mengalirlah arus dengan I Z, T melewati resistansinya, induktansi, konduktansi, dan kapasitansinya. Kemudian di sini tegangannya adalah VZ tambah DZT. Kemudian di sini ini sumbu Z ya. Kalau ini sini VZ, T, maka tegangan di sini VZ, T, maka tegangan di sini adalah VZ, karena Z yang bertambah di sini Z tambah DZT, karena panjang ini adalah DZ, T. Begitu juga harusnya kalau I di sini adalah IZ, T, maka I harus di sini adalah IZ tambah DZ, T. Kenapa? Karena panjang di sinilah DZ, maka Z-nya tambah DZ. Seperti itu. Nah, kalau kita cari menggunakan rumus hukum Kirchhoff ya, teori rangkaian tertutup, maka kita bisa mengetahui bahwa kalau kita buat lingkaran loop tertutupnya itu ini, maka dikatakan hukum Kirchhoff adalah jumlah resultan daripada tegangan dalam suatu lintasan tertutup itu sama dengan 0. Maka kita bisa jumlahkan, kalau kita mulai dari sini kita dapat min VZ ditambah tegangan di sini adalah arus dikali R, jadi IZ, T R dZ. Tegangan di sini adalah IZ, T kali L aksen DZ. Kemudian ditambah dengan VZ DZ
Jadi loop tertutup di sini membentuk tegangan yang mana min Vz ditambah I dikali R aksen dz ditambah I dikali L aksen dz ditambah dengan Vz dz, T. Sehingga kita bisa menghasilkan teori rangkaian seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lakukan manipulasi terus terhadap persamaan-persamaan yang sudah kita bentuk ini, maka kita akan mendapatkan hasil terakhir persamaannya seperti ini. Karena kita tidak tertarik atau untuk mencari atau menurunkan persamaan ini secara lebih rinci secara matematis, maka saya akan skip karena ini juga penurunannya cukup rumit, maka saya akan tidak bahas penurunannya ini. Kita ambil saja hasil akhirnya bahwa Vz, T atau tegangan ini Vz, T itu sama dengan V plus E pangkat JWT kurang gamma Z ditambah V min E pangkat JWT tambah gamma Z. Nah, V plus itu disebut dengan tegangan maju, yaitu tegangan bahwa tegangan yang atau arus yang mengalir sini memiliki arah ke kanan, itu disebut dengan arah maju, dilambangkan dengan V plus, sementara V min itulah tegangan mundur, di mana arus di sini nanti juga akan mengarah ke sini, kembali ke kiri. Jadi ada yang mengarah ke kanan, ada yang mengarah ke kiri. Arus yang mengarah ke kanan menghasilkan tegangan maju V plus, arus yang mengarah ke kiri itu menghasilkan tegangan mundur atau V min. Nah, JWT ini apa? W ini adalah omega, omega ini adalah 2VF ya, di frekuensi sudut. T ini waktu, gamma ini adalah kita sebutkan konstanta propagasi ya, konstanta propagasi, di mana gamma ini rumusnya adalah alfa tambah J beta sama dengan akar daripada R aksen, yaitu R aksen itu ini, ditambah dengan J omega L aksen itu ini nilainya, dikali dengan G aksen, ini nilai G aksen, ditambah J, W, C aksen nilainya ini. Mana W inilah 2VF, 2V kali frekuensi. Maka itulah rumus daripada gamma, yaitu alfa tambah J beta. Kemudian tegangan yang tadi sudah kita dapat, juga arusnya akan dapat sama formatnya seperti tegangan, bahwa IZ, T di sini, arus Z, T itu sama dengan arus maju I plus E JWT kurang gamma Z tambah I min adalah arus yang mengarah dari kanan ke kiri, arus mundur. Jadi ada arus maju, ada arus mundur. Arus maju dari kiri ke kanan, arus mundur dari kanan ke kiri. Di arus maju dilambangkan dengan I plus, arus mundur dilambangkan dengan I min. Maka JWT gamma Z, JWT gamma Z sudah saya jelaskan sama dengan IWT tambah gamma Z yang ada di persamaan tegangan ini. Oke. Nah, dari persamaan yang sudah kita bahas tadi, dapat dilihat bahwa persamaannya adalah jumlah dari gelombang berjalan maju, arahnya plus Z, dan gelombang berjalan mundur, arahnya Z min. Ya, seperti ini, arah maju, ya, dan arah mundur. Ya, plus itu arah maju, dan arah mundur, ke min Z, ke plus Z, ini plus Z, arah maju, min Z kebalikannya, arah mundur. Jadi terdiri pada arah plus Z, arah maju, dan gelombang berjalan mundur. Baik gelombangnya berupa gelombang tegangan maupun gelombang arus. V plus adalah amplituda tegangan gelombang berjalan maju, V min adalah amplituda tegangan gelombang berjalan mundur, I plus adalah amplituda arus gelombang berjalan maju, dan I min adalah amplituda arus gelombang berjalan mundur sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ke video ketiga.